Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, senang bertemu dengan Anda dalam Bejinduru Channel ini. Saat ini kita akan masuk dalam sebuah program yang disebut dengan Sudut Pandang. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang bertahun-tahun ya, dari waktu ke waktu selalu muncul isu-isu seperti ini, pembahasan-pembahasan seperti ini, baik di berbagai macam media sosial termasuk di grup-grup WA, diskusi-diskusi yang sangat panjang ya, dan terasa tidak habis-habis untuk dibahas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, topik kita hari ini adalah tentang kontroversi. Apakah boleh memelihara binatang yang haram? Dan apakah boleh setelah dipelihara dijual kepada orang lain? Meskipun saya tidak memakannya, karena Alkitab katakan bahwa yang haram tidak boleh dimakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bicara haram dan halal itu sudah dicatatkan dalam Alkitab, dan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ya, itu sejalan, tidak pernah terpisahkan satu dengan yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah buat videonya, silakan nanti lihat di kolom deskripsi, ya, baik tentang makanan yang Allah kehendaki pada awalnya, dan tentang pembahasan-pembahasan ayat-ayat yang sulit dalam Matius pasal 15, dan juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, dan lain sebagainya. Nanti boleh dicek, ada linknya di kolom deskripsi. Nah, saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika Allah berkata bahwa ada berbagai macam binatang-binatang yang haram yang tidak boleh dimakan oleh umat manusia. Dan nanti kita akan lihat alasan-alasannya dalam Kejadian pasal yang ke-6, pasal 19 dan 20. Allah telah memberikan sebuah gambaran, sebuah penjelasan yang jelas bahwa ada yang disebut haram, ada yang disebut dengan halal. Dan di zaman Nuh, Allah memisahkan yang haram dan yang halal, memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera 7 pasang yang halal dan 1 pasang yang haram. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat bahwa kenapa Allah mengizinkan atau menciptakan yang haram? Kenapa Allah mengizinkan Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera yang haram, padahal itu tidak dimakan? Pada awalnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, khususnya binatang-binatang, itu bukanlah untuk dimakan, tetapi itu adalah untuk keseimbangan ekosistem dunia ini. Allah punya tujuan tertentu yang jelas bukan untuk saya makan. Dan kisah Nuh, Allah menyuruh atau memerintahkan Nuh untuk membawa ke dalam bahtera 7 pasang binatang yang halal dan 1 pasang binatang yang haram. Tujuannya adalah untuk kelanjutan kehidupan, untuk memelihara kehidupan binatang-binatang tersebut. Tidak ada tujuan yang lain. Lalu demikian juga secara spesifik Allah menjelaskan di Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua dan yang ketiga tentang 7 pasang yang haram dan 1 pasang yang halal. Alasannya ada di video sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikut. Ketika Allah memerintahkan untuk tidak memakan yang haram, lalu saya meyakininya, dan memang saya meyakininya bahwa ada yang haram, ada yang halal, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Contohnya babi atau anjing. Alkitab catat bahwa itu tidak boleh dimakan karena babi itu tidak mememah biak walaupun dia berkuku belah. Lalu, apakah saya boleh memelihara babi? Saya tidak memakannya, tetapi saya pelihara, lalu saya jual kepada orang lain. Apakah boleh demikian? Kalau Allah menyuruh kita untuk tidak makan, sebagai umat Allah, apakah kita juga menyuruh orang lain secara tidak langsung untuk memakannya?
Kita pelihara, lalu kita jual kepada orang lain. Di sisi lain, karena saya percaya bahwa ada yang haram dan ada yang halal, lalu saya tidak makan yang haram, contohnya daging babi, lalu saya pelihara yang haram itu, lalu saya jual kepada orang lain, yang tujuannya adalah untuk dimakan, untuk diperjualbelikan di pasar. Apakah saya tidak bersalah di hadapan Tuhan? Tentu itu bersalah. Tentu itu adalah dosa. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa itu adalah haram, maka saya punya tanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa binatang haram tidak boleh dimakan. Daging babi dan lain sebagainya tidak boleh dimakan. Nah, ketika saya memelihara dan menjualnya kepada orang untuk dimakan, maka saya sesungguhnya sedang berkontribusi untuk membawa orang itu ke dalam pencobaan atau ke dalam dosa. Karena di sisi lain, saya mengajarkan orang supaya tidak makan daging yang haram, binatang yang haram, tetapi di sisi lain, saya jual kepada mereka supaya mereka makan. Sangat sederhana logikanya. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu pusing terhadap diskusi seperti ini. Kalau Tuhan sudah larang, ya jangan dilakukan. Jangan dipelihara, apalagi dijual kepada orang lain. Meskipun orang lain tidak percaya terhadap itu. Tetapi saya sebagai orang yang percaya, saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain bahwa itu tidak boleh dimakan, dan saya juga tidak boleh memelihara dan menjual kepada mereka. Sederhana bukan? Sederhana. Lalu muncul pertanyaan yang berikut. Bagaimana dengan binatang-binatang yang lain? Seperti anjing, ya. Ada kucing, karena di mana saja ada kucing. Di rumah banyak anggota gereja yang memelihara kucing, banyak orang-orang yang memelihara anjing. Semua ini ada tujuannya. Ada yang memelihara kuda, padahal kuda itu menurut Alkitab itu bukanlah binatang yang halal. Dia termasuk golongan binatang yang haram. Tapi kenapa dipelihara? Di zaman Alkitab Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru, dicatat bahwa orang-orang Israel memelihara yang namanya binatang yang haram. Contohnya onta, kuda, ya. Akan di zaman kita sekarang ini yang sering ada di rumah adalah kucing atau anjing ataupun kelinci. Nah, menurut saya, iman saya bahwa semua ini boleh dipelihara. Tapi tujuannya bukan untuk dijual, bukan dijadikan sebagai bisnis, bukan dijadikan sebagai mata pencaharian. Seperti yang beberapa orang katakan bahwa pelihara babi boleh, yang penting kita tidak makan. Pelihara anjing boleh, yang penting kita tidak makan, tetapi boleh kita jual kepada orang lain. Nah, saudaraku, saya kasih contoh ketika saya memelihara anjing, dengan tujuan bahwa anjing itu saya pelihara untuk saya sendiri, untuk sebagai binatang peliharaan di rumah, tanpa ada motif untuk makan dan untuk dijual kepada orang lain, maka itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Boleh kita pelihara. Ada banyak anjing yang sangat lucu, menjadi binatang yang sangat disayangi dalam rumah tangga, disayangi oleh anak-anak. Ya tidak masalah, pelihara saja. Hanya untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk dipelihara, ya. Tapi bukan untuk dimakan dan bukan juga untuk diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan atau supaya orang lain memakan apa yang kita pelihara. Di zaman Alkitab, bahkan sampai di zaman Yesus mencatat bahwa onta atau unta adalah binatang yang haram dan tidak boleh dimakan. Tetapi dipelihara oleh umat-umat Tuhan saat itu. Kuda juga dipelihara oleh umat-umat Tuhan. Banyak di dalam kerajaan. Tetapi kenapa itu bisa? Ya bisa karena ada fungsinya. Jadi semua itu boleh dipelihara. Itu adalah fungsional. Apa fungsinya? Kalau Anda memelihara babi, apa fungsinya buat saudara? Apakah babi bisa mengantarkan Anda ke kebun sebagai alat transportasi? Tentu tidak. Karena babi tidak tahu tentang apapun. Bahkan kebersihan pun dia tidak tahu.
dia kembali ke kubangan. Walaupun 10 kali Anda mandikan, dia kembali. Jadi tidak ada fungsinya untuk dipelihara babi. Untuk memelihara babi maksud saya. Tetapi kalau kita memelihara berbagai macam binatang seperti kuda, kalau di zaman dahulu ada onta, itu dipakai sebagai alat transportasi. Bahkan kuda dipakai untuk perang saat itu. Jadi ada fungsinya. Yesus juga, ya, pada detik-detik dia atau sebelum dia disalibkan, sebelum dia diadili, dia naik, ya, dia naik onta, dia naik di atas punggung binatang yang haram. Karena jelas itu bukanlah untuk dimakan oleh orang Israel. Bagi orang Israel, sahabat-sahabat sekalian, masalah haram dan halal mereka tidak ada masalah. Sehingga mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Jadi, buat teman-teman, sahabat-sahabat, yang percaya tentang haram dan halal masih eksis sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa hukum haram dan halal dalam Alkitab tidak pernah ditiadakan dalam kitab Perjanjian Baru. Justru Allah meneguhkannya, ya. Ayat-ayat yang sering disalahgunakan oleh saudara-saudara kita tidaklah pernah mendukung bahwa haram dan halal sudah ditiadakan dalam Alkitab. Masih sampai detik ini, iman saya masih percaya bahwa Tuhan masih melarang kita untuk makan, menikmati daging haram, ya, yang sudah banyak dimakan, ya, mayoritas manusia memakannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita ikuti firman Tuhan. Haram dan halal masih berlaku. Makanlah yang halal dan janganlah makan yang haram. Dan kalau engkau percaya bahwa itu haram, jangan pelihara dan jangan jual kepada orang lain. Karena kita bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa yang haram tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Jadi, apakah teman-teman, sahabat-sahabat, sudah paham tentang hal ini? Mudah-mudahan ini akan menjadi berkat bagi kalian dimanapun sahabat-sahabat berada. Karena ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam sudut pandang. Dadah.